Salam, damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung. Dan sekarang ini kami berlokasi di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kami bersukacita karena sekali lagi pada hari yang baru ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan terambil dari Alkitab. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami mohon Kau berikan kami roh yang baru dan juga hati yang baru, supaya kami boleh terus menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran dan hati yang baru. Bapa, tolong hamba, penuhi hamba dengan Roh Kudus, supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan boleh dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Ya, saudara baik. Dan sebelum kita lihat judul, saya ada note yang mengatakan Tuhan Yesus berkata bahwa di hari-hari terakhir sebelum kedatangannya kembali, kita sebagai murid-muridnya akan mengalami suatu saat yang sangat sulit dan berbahaya sekali. Jadi kita akan pelajari itu, dan ini hari yang ketiga kita mempelajari tentang apa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Ya, jadi saya taruh seperti ini, seolah-olah kita kehilangan pengharapan, katakan pengharapan, untuk hidup di dalam dunia ini yang sedang bergejolak dengan segala macam kejahatan-kejahatan. Mungkin semua Anda merasakan, baik di mana saja, kita merasakan hal ini, suatu kejahatan sedang bergejolak. Nah, pertanyaannya bukan apakah keadaan dunia akan lebih baik lagi, bukan. Tetapi siapakah pengharapan kita di dalam menghadapi masa yang sangat sulit di hari-hari terakhir ini sebelum Tuhan Yesus datang. Ya, saudara tahu hari ini hari yang sulit, dan saya juga tahu. Oleh sebab itu saya taruh judul, mari kita lihat judulnya. Judulnya ialah pengharapan. Pengharapan dalam bahasa Inggris hope, yaitu hope. Dan kita akan lihat dari Matius, kitab Matius. Judul pertama maksudnya, judul pertama, poin pertama itu bahaya mengancam. Poin pertama, bahaya mengancam. Danger threatens. Danger threatens. Nah, sekarang kita lihat Matius, tadi saya agak kecepatan. Matius 24 ayat 1-5 ini Tuhan Yesus berbicara dan berkata, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada Yesus bangunan-bangunan bait Allah. Ayat 2 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan apa? Diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Saya bagi dua ayat ini. Kata mereka itu murid-murid, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Yaitu tembok-tembok tadi ditanya, itu tembok-tembok bait Allah diruntuhkan oleh tentara Romawi dipimpin oleh Titus pada tahun 70 sesudah Masehi. Tembok itu diruntuhkan oleh tentara Romawi. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi murid bertanya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka. Ini mereka murid-murid termasuk kita sekalian.
Tuhan Yesus menjawab, waspadalah. Artinya apa? Berjaga-jagalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi murid bertanya, langsung Tuhan Yesus katakan, berwaspadalah. Karena akan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak arti tidak terhitung. Orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku yaitu nabi-nabi, guru-guru, dan hamba-hamba palsu. Mereka memakai nama Yesus. Mereka akan datang dan berkata, akulah Mesias, yaitu akulah Juru Selamat. Dan mereka akan apa? Menyesatkan. Katakan menyesatkan banyak orang. Nah, ini sedang terjadi, saudaraku. Ini tentang Tuhan Yesus membicarakan tanda-tanda kedatangannya Dia sebelum kedatangan. Jadi kita lihat sekarang di akhir zaman ini Tuhan Yesus sudah dekat kedatangannya. Dan kita melihat banyak penyesatan. Saya taruh note seperti ini. Murid-murid bertanya, apakah tanda kedatangan Yesus Kristus dan tanda kesudahan dunia? Dan semua tanda-tanda ini sedang terjadi, betul? Ini sedang terjadi di hari-hari terakhir ini sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini. Yaitu sedang ada banyak sekali penyesatan di mana-mana. Ya, kami di Amerika juga merasakan banyak sekali orang-orang yang datang dengan nama Yesus, tapi semua mereka adalah palsu. Yaitu penyesatan terhadap iman kita kepada Yesus Kristus. Yang mana hal ini sangat penting sekali bagi Tuhan Yesus. Sehingga apa? Dia mengatakan bahwa kita sebagai murid-muridnya harus apa? Berjaga-jaga terhadap penyesatan-penyesatan di hari-hari terakhir ini. Kalau Anda dan saya tidak berjaga-jaga, kita disesatkan dengan bujukan yang kelihatannya enak, tapi semua sifatnya menyesatkan Anda dari iman kita terhadap Tuhan Yesus. Nah, kita masuk poin kedua. Hari ini saya ada 5 poin, Bapak Ibu, maaf dengan cepat. Poin kedua yaitu jangan gelisah. Don't be troubled. Don't be troubled. Ya, kita akan lihat Matius lagi, Matius pasal 24, ayat 6-8. Ini Tuhan Yesus lagi berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Saudara perhatikan hari zaman ini, di mana-mana orang mau perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Ini siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Orang berkata, wah udah selesai nih, udah perang, udah semua. Belum, Tuhan Yesus yang bicara, itu belum, semuanya belum kesudahannya. Kita baca ayat 7-nya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada apa, saudaraku? Kelaparan di mana-mana. Di Indonesia, di Amerika, banyak homeless, di mana-mana, saudara. Akan ada kelaparan di mana-mana. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Baik gempa bumi di gunung-gunung maupun di dalam lautan gempa bumi, sehingga ada tsunami, saudaraku. Tsunami di mana-mana. Akan tetapi, ini Tuhan Yesus katakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Luar biasa, ini Tuhan Yesus berkata, ini yang kita alami sekarang baru permulaan penderitaan. Kita pikir sudah susah. Tapi Tuhan Yesus katakan, ini baru permulaan. Luar biasa bagaimana nantinya. Tuhan Yesus berkata, berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, karena kegelisahan ini bisa melunturkan iman kita terhadap Tuhan Yesus. Dan semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yaitu setelah Tuhan Yesus, kita akan lihat di pelajarannya lain. Artinya,
di akhir zaman ini situasi tidak akan menjadi apa? Lebih baik. Tetapi akan membawa kita kepada penderitaan. Semakin hari, semakin ada apa, saudaraku? Penderitaan. Jangan saudara pikir, wah tahun ini kita akan enak, kita akan makmur dan sebagainya. Tidak, saudaraku. Akan banyak penyesatan, perang di mana-mana, bahaya kelaparan, sebagainya. Kita akan menderita. Dan ini baru permulaan, saudaraku. Belum selesai. Kita masuk poin nomor 3. Bisa katakan, kita ada 5 poin hari ini. Poin nomor 3 itu masa yang sulit. Masa yang sulit. Very difficult time. Very difficult time. Kita akan lihat Matius lagi, yaitu pasal 24 ayat 9 sampai 12. Ini lagi Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu, waktu apa? Sebelum Yesus datang, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan saudara ingat, ini Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Murid-muridnya. Ini termasuk kita. Dan kamu akan dibunuh. Oh, akan apa Tuhan Yesus? Kamu akan dibunuh. Dan kita lihat banyak di mana-mana, di Afrika, kita lihat orang-orang Kristen dibunuh, saudaraku, karena imannya. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci. Ya, di Amerika juga banyak kita dibenci ya, karena iman kita. Kita ngomong Tuhan Yesus, ada orang nggak senang begitu. Kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nama siapa? Nama Tuhan Yesus, ayat 10. Dan banyak, tidak terhitung jumlahnya, orang akan murtad. Murtad artinya menyangkal iman, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Luar biasa, ini sebelum Tuhan Yesus datang, saudaraku. Dan banyak, artinya tidak terhitung, nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak, bisa 100, 200, 1000, bisa juga bilinan orang. Nabi palsu ini datang, muncul. Di hari-hari terakhir ini sudah kita lihat sudah banyak. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara dan saya juga mungkin bisa tersesat kalau tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Dan karena makin bertambahnya, bukan berkurang, saudaraku. Karena makin bertambahnya apa? Kedurhakaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan lawlessness, artinya kejahatan. Tapi dalam bahasa Indonesia kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu luntur. Ya, kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap teman, kasih terhadap saudara. Bahkan dalam keluarga kasihnya juga akan menjadi luntur. Saudaraku, ini sebelum Tuhan Yesus datang. Seperti yang selalu saya katakan, yaitu apakah Tuhan Yesus adalah pendusta sehingga dia berdosa atas semua hal-hal yang dia katakan di semua ayat-ayat di atas tadi. Tuhan Yesus tidak berdusta. Dan juga dia tidak bercanda. Karena Tuhan Yesus bukan pelawak. Walaupun kita hamba Tuhan banyak yang suka melawak firman Tuhan. Tuhan Yesus bukan pelawak. Dia tidak mengatakan, oh dia hanya guyonan, main-main. Tidak, dia serius, saudaraku. Serius. Jikalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berdusta, itu berarti memang kita harus berjaga-jaga dan berawas-awas di hari terakhir ini. Tergantung Anda dan saya. Apakah kita percaya kalau Tuhan Yesus tidak berdusta? Kita, kalau dia tidak berdusta, kita berjaga-jaga. Berarti perkataannya benar. Jadi pertanyaannya bukan kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Bukan itu. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh sudah siap untuk menghadapi masa yang sangat sulit ini. Dan kepada siapakah kita berharap untuk ditolong. Sedangkan manusia semua lagi susah. Negara juga susah. Kita lihat ada di Venezuela,
negara Venezuela lagi susah di mana-mana. Negara susah, di Iran juga susah, banyak demo dan sebagainya. Karena apa? Karena hari terakhir sedang terjadi kesusahan sebelum Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus tidak bohong, sedang terjadi. Negara-negara besar lagi kelaparan, lagi susah. Kita akan masuk poin keempat, yaitu berharap kepada siapa? Berharap kepada Tuhan. Hope in God. Kalau Anda dan saya tidak berharap kepada Tuhan, kita kalah. Karena situasi di akhir zaman ini hanya bisa ditolong dan dibebaskan oleh kuat kuasa Tuhan. Artinya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Tuhan Yesus katakan ya di Yohanes pasal 15, tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Anda dan saya, kita harus betul-betul berharap kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat Mazmur, yaitu dari buku Psalms, bahasa Inggris, Mazmur 121, ayat 2-3, dan 7-8. Pertolonganku, ini pemazmur katakan, pertolonganku ialah dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Tuhan sanggup menjadikan langit dan bumi, sanggup tidak Dia menolong kita? Amin. Dia berkuasa menjadikan langit dan bumi. Berarti Dia berkuasa atas bumi, atas masalah ini. Tapi yang terjadi, tadi kita pelajari, itu bukan masalah Tuhan, saudaraku. Masalahnya manusia. Manusia yang durhaka. Manusia yang murtad. Banyak kata Tuhan Yesus, makanya dunia jadi susah. Bukan karena Tuhan. Manusia yang bikin masalah semua ini. Masalah perang itu bukan masalah Tuhan. Karena semua orang punya ego. Maunya menang semua. Terjadilah perang di mana-mana. Ayat 3, iya, yaitu Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya kita berdiri teguh, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya tidak tertidur. Tuhan tidak pernah akan tidur, saudaraku. Makanya kita bergantung kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap berapa banyak? Segala. Berapa banyak? Segala kecelakaan. Ia akan apa, saudaraku? Ia akan menjaga nyawamu. Itu nyawa Anda dan saya. Oleh sebab itu saya katakan kita harus berharap kepada Tuhan. Jangan mengharap pada manusia. Nggak bisa, saudaraku. Karena manusia yang memulai semua kejahatan ini. Kita nggak bisa berharap kepada manusia. Ya, harus kita berharap pada Tuhan. Pada saat ini manusia nggak bisa menolong manusia, nggak sanggup. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita harus ya zaman dulu sungguh-sungguh, saudara. Bukan hanya dekat dengan Tuhan, ke gereja, berbakti, ibadah, bahkan melayani. Tapi kita harus sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Kita tidak bisa berharap pada uang juga. Pada harta. KKN nggak bisa, saudaraku. Karena bahaya sekali ancaman pada akhir zaman ini. Dan ini akan sedang terjadi karena siapa yang mengatakan Tuhan Yesus. Kita akan baca Roma 5 ayat 3-5 berbunyi seperti demikian. Ini Paulus berkata, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Luar biasa. Lagi sengsara dia bermegah. Karena kita tahu artinya bukan nebak-nebak ya, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau kita sekarang ini tidak tahan uji dalam kesengsaraan ini, kita nggak punya pengharapan, artinya kita nyerah.
kita quit bahasa Inggris, nyerah. Nggak ada pengharapan soalnya. Tapi pengharapan kita harus punya. Coba ayat 5-nya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara jangan lupa judul dari khotbah hari ini, firman hari ini, yaitu pengharapan. Kita lihat Roma 8 ayat 24 bagian A saja yang berbunyi sebagai berikut. Paulus katakan, sebab kita apa saudaraku? Kita diselamatkan. Nah, ini dari selamat dari penderitaan yang sedang terjadi. Ya. Dalam pengharapan. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Roma 8:24a. Bukan diselamatkan oleh pengharapan, tetapi dalam pengharapan. Berbeda tidak? Dalam berharap, kita mendapat keselamatan. Karena kita berharap kepada Tuhan yang menjaga kita sampai selama-lamanya. Jadi kita diselamatkan dalam pengharapan kita, bukan oleh. Berbeda ya. 1 Timotius 4 ayat 10, Paulus berkata seperti ini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh apa saudaraku? Pengharapan kita kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Allah nggak pernah mati saudaraku. Allah kita Allah yang hidup, benar? Juru selamat semua manusia. Terutama kepada siapa? Mereka yang percaya. Jadi kalau Anda dan saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat, semua yang kita berbicara ini percuma. Karena firman Tuhan ini berlaku kepada mereka yang percaya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 13, kita baca seperti ini, Paulus sekali lagi berkata, semoga Allah, siapa? Allah. Apa dia? Sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara senang nggak belajar tentang pengharapan? Ternyata firman Tuhan menjelaskan kita harus punya pengharapan dalam akhir zaman ini dan kita harus berharap kepada siapa? Tuhan. Bukan kepada uang, bukan kepada kekayaan kita, kehebatan kita, sekolah kita, apapun. Berharap kepada Tuhan yang tidak pernah tidur. 1 Timotius 1 ayat 1, Paulus berkata seperti ini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus adalah apa? Dan Kristus Yesus apa? Dasar pengharapan kita. Amin. Siapa dasar pengharapan? Yesus Kristus. Jadi saudaraku, sekali lagi, pada akhir zaman ini jangan menaruh pengharapan pada segala macam, saudaraku. Jadi janganlah kita berharap pada dunia ini, tetapi gantungkanlah pengharapan kita kepada Yesus Kristus, dasar pengharapan kita. Di dalam keadaan dunia yang sangat jahat dan apa saudaraku? Sangat menyusahkan kita, khususnya di hari-hari terakhir ini. Saya sering dapat call, telepon saudaraku. Baru kemarin saya dapat telepon dari teman sahabat pelayan Indonesia, Pak Ritial, kami sedang dalam keadaan susah, ekonomi, gentong beras kami kosong. Saudaraku, dulu gak pernah dengar begini. Sekarang Pak Rito, gentong berasnya kosong. Dia susah beli beras karena tidak ada uang. Banyak orang yang gelisah. Nah ini yang berbicara kepada saya, hamba Tuhan. Dia yang telepon saya, saudaraku. Kita share. Nah, dengan itu kita masuk ke poin nomor 5. Sauh yang kuat. Strong anchor. Saudara tahu artinya sauh apa ya? Sauh itu jangkar ya. Kalau kayak perahu, kapal laut itu ada jangkar, itu sauh yang kuat. Nah, kita akan baca dari kitab Ibrani, itu Hebrews,
pasal 6 ayat 19a saja. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Firman Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan, saudaraku. Saya senang ayat ini, baca sekali. Pengharapan itu adalah apa? Sauh, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara punya pengharapan? Amin. Saya juga berharap dalam suasana seperti ini. Harapan saya kepada Tuhan, karena pengharapan itu adalah sauh, jangkar. Supaya apa jangkar kita jangan bergerak kemana-mana, saudaraku. Jangkar kita jadi teguh, diam, tenang gitu. Nggak panik gitu ya. Itu jangkar. Pengharapan kita adalah sauh, jangkar yang kuat. Saudara. Dan apa? Aman bagi jiwa kita. Ya kalau jiwa nggak aman, jadi orang bingung mondar-mandir ya. Jadi kacau keadaan. Karena jiwanya nggak aman. Kita baca Ibrani 10 ayat 23 juga berbunyi seperti ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yaitu Allah yang menjanjikannya setia. Tepuk tangan dong, haleluya. Firman Tuhan, saudaraku. Bukan saya. Dari tadi kita belajar firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan. Bukan saya pikir-pikir, saya bukan juga mudah-mudahan, saya cuma nebak-nebak, tidak. Saudara baca, saya baca firman Tuhan. Kita kan lihat notes, saya taruh notes seperti tentang apa yang kita pelajari. Jadi sekali lagi saya katakan, yaitu janganlah kita takut dan khawatir di dalam menghadapi semua, berapa banyak, semua gencatan-gencatan dan masalah-masalah di dunia ini, sekarang ini. Tetapi marilah kita selalu apa? Berharap kepada Tuhan yang adalah sumber dari apa? Pengharapan kita. Sumbernya Tuhan pengharapan. Bukan dunia, saudara. Bukan berapa banyak kita punya uang di bank, kekayaan dan sebagainya. Saya katakan berulang-ulang. Pada zaman jangan berharap pada manusia, pada segala macam, saudara. Ya, mari kita berharap pada Tuhan. Karena apa? Karena pengharapan kepada Allah di dalam Yesus Kristus adalah apa, saudara? Sauh atau jangkar dari semua perkara-perkara dunia yang sedang bergejolak seperti angin sakal yang sedang menerjang dan membahayakan hidup kita di saat ini. Jadi pengharapan saya katakan tadi seperti perahu menghadapi angin sakal, ombak dan sebagainya. Kita punya sauh yaitu pengharapan jangkar. Jadi kita kapal tetap tenang, tidak terombang-ambing. Saudaraku, banyak saya lihat kita bahkan orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan sedang terombang-ambing oleh suasana jemaat. Khususnya suasana masalah ekonomi. Hampir setiap hari, saudara, saya telepon, saya ngobrol. Ya, saya ini kan seorang hamba Tuhan yang suka melayani dengan counseling. Saya suka counseling. Saya bilang jangan khawatir dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita juga sedang dalam keadaan susah. Jadi ringkasannya, kita akan lihat ringkasannya, yaitu judul pengharapan. Kita tahu judulnya. Satu poinnya bahaya mengancam. Kita lihat tadi bahaya segala macam, ya, nabi palsu dan sebagainya, penyesatan. Jangan kita gelisah. Kita belajar tadi, jangan takut, jangan gelisah. Dan kita menghadapi masa yang sangat sulit. Tetap jangan gelisah. Poin nomor 4, nomor 3, masa yang sangat sulit. Poin nomor 4, kita berharap kepada Tuhan. Kita baru belajar juga nomor 5, sauh yang kuat. Pengharapan adalah sauh, jangkar yang kuat. Coba kita lihat aplikasinya. Saya taruh seperti ini, saudaraku. Satu, pelajaran apa yang kita tangkap dari firman Tuhan pada hari ini? Dari pelajaran ini apa saudara tangkap? Apakah kita sedang dan selalu berjaga-jaga dan berawas-awas atas segala penyesatan? Apakah saudara berjaga-jaga penyesatan? Kalau Tuhan Yesus bilang akan ada penyesatan, pasti
ada penyesatan. Dan murid-murid bertanya tentang tanda-tanda sebelum dia datang. Nah ini Tuhan Yesus bilang ada penyesatan. Berawas-awas sebab banyak kan tadi nabi palsu dan segala palsu Tuhan Yesus akan datang. Segala penyesatan kejahatan sedang terjadi pada saat ini. Kalau saudara keluar bersaksi, pasti saudara tahu. Banyak orang nggak suka. Mereka nggak senang sama firman Tuhan. Sungguhkah kita mengerti dan percaya bahwa firman Tuhan hari ini adalah bukan sebuah dusta atau dongeng belaka. Tapi firman Tuhan hari ini adalah fakta yang dicatat di Alkitab. Jadi saudara berkata, Pak saya nggak percaya, silakan. Saya nggak percaya firman Tuhan, silakan. Saya nggak ada masalah, Anda mau percaya tidak percaya. Tetapi saya percaya ini bukan suatu dongeng atau dusta. Karena fakta ini dicatat di Alkitab. Saya seorang yang percaya Alkitab nggak bohong, saudaraku. Alkitab tidak bohong. Mungkin Anda punya kitab sendiri, kepercayaan agama dan sebagainya. Anda punya kitab masing-masing. Saya tidak repot, saya tidak tidak khawatir. Tetapi saya percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran. Itu saya percaya. Biar Anda memarah silakan. Nggak merubah fakta. Amin? Amin. Tetap Alkitab adalah fakta. Semua apalagi perkataan Tuhan Yesus adalah fakta karena dia tidak pernah berdusta. Dia seorang, kata orang banyak percaya dia nabi yang baik, tidak pernah berdusta. Nomor 3, marilah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dasar apa? Pengharapan kita dari semua tragedi atau masalah yang sedang bergejolak sebelum apa? Dia datang kembali ke dunia ini. Saudaraku, apa yang saudara tangkap dari firman Tuhan? Terserah Anda mau berharap pada dunia atau kepada Tuhan Yesus. Terserah. Saya tidak ada masalah. Tetapi saya mau menaruh pengharapan saya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah dikatakan dia adalah batu karang yang teguh. Batu karang nggak pernah gede. Sauh kita itu pengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan nanti kita akan lihat kata terakhir, saudaraku. Saya taruh kata terakhir. Pengharapan kepada siapa? Yesus Kristus adalah sauh atau jangkar kita. Amin. Sekali lagi. Pengharapan kepada siapa? Yesus Kristus adalah sauh atau jangkar kita. Saudaraku, saya akan berdoa. Mungkin kalian merasa, Pak Rito, terima kasih. Saya tadinya kurang berawas-awas, tapi setelah mendengar firman Tuhan hari ini, dan juga Tuhan Yesus yang berkata, saya mau berjaga-jaga. Amin. Saya mau bersiap-siap. Tetapi masalahnya, kalau Anda belum jadi orang Kristen, yaitu Kristen yang lahir baru, sungguh-sungguh Kristen, biar Anda bersiap-siap tidak mungkin. Kecuali kalau Anda sudah menjadi orang Kristen yang lahir baru, orang Kristen yang betul-betul menerima Tuhan Yesus, ini Anda mudah untuk berjaga-jaga karena Tuhan Yesus melalui Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, betul? Amin. Jadi sudah gampang, tadi kan dikatakan dalam Roh Kudus ada dalam hati kita, jadi sangat mudah kalau Anda dan saya sudah menerima Tuhan Yesus dan diwakili oleh siapa? Roh Kudus, karena Tuhan Yesus ada di surga. Oleh sebab itu Anda berdoa bersama saya. Kalau Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, Anda belum menjadi Kristen. Mungkin Anda lagi gereja, papa mama pendeta, mungkin Anda berpikir, saya keturunan Kristen dari lahir, udah ada Kristen. Tidak ada ayatnya saudara, dari lahir Kristen. Saya akan berdoa. Anda ulangi doa saya, oke? Doanya seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Saya sudah meneliti, mendengar, dan mengerti bahwa perkataan-Mu bukan dusta. Dan memang sedang terjadi
di hari-hari terakhir ini, di hari-hari terakhir, masa yang sangat sulit masa yang sangat sulit, sebelum sebelum kedatangan-Mu kembali kedatangan ke dunia ini. dunia ini. Tolong saya Tuhan Yesus. Tolong saya, Tuhan. Saya membuka hati saya. Saya membuka hati saya. Ampuni dosa-dosa saya. Ampuni dosa-dosa saya. Saya membuka hati saya menerima Engkau Saya menerima Engkau sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. dan Juru Selamat saya. Terima kasih. Terima kasih. Mulai sekarang itu, Mulai sekarang saya hanya berharap saya hanya berharap kepadamu saja. kepadamu saja. Di dalam nama-Mu, Di dalam nama-Mu saya telah berdoa. saya telah berdoa. Amin. Amin. Kalau Anda jujur, Anda serius berdoa, hari ini juga Anda sudah mempunyai jangkar sahut tadi daripada pengharapan kita, Amin. yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan saudara terus baca firman Tuhan, maju bersama firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan. Saudara berkembang dalam iman, menjadi berbuah banyak dalam hidup saudara, menjadi saksi bagi orang lain bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amin. Dan mari kita akan menerima berkat, kita akan angkat tangan kita, saya akan berdoa. Kiranya kasih Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus, dan kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tinggal bersama kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Semua katakan Amin. amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Sekianlah firman Tuhan hari ini. Semoga saya berharap kita akan berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Dengan itu saya katakan selamat beraktivitas hari ini. God bless you. Bye-bye.